Selamat datang di podcast Ruang Aksi Gen Z. Balik lagi bareng aku, Salsa, yang bakal nemenin kalian buat ngobrol bareng narasumber kita hari ini. Nah, topik hari ini tuh relate banget loh sama kehidupan kita, yaitu motivasi untuk anak muda di era zaman yang serba instan ini. Sekarang tuh banyak banget semuanya serba instan ya, dari makanan cepat saji, informasi yang cepat banget didapat, terus buat viral juga cepet, dan yang paling gongnya itu adalah pengen mendapatkan hasil yang instan, padahal semuanya itu butuh proses. Nah, untuk membahas lebih dalam lagi, kita sudah kedatangan narasumber yang sangat keren dan juga luar biasa, yaitu Karina, seorang anak muda yang sudah melintang ke beberapa dunia profesi dan juga mempunyai banyak pengalaman soal proses, perjalanan, dan juga motivasi. Yang mana Karina ini mempunyai prestasi, yaitu salah satunya juara 1 lomba baca puisi pada kelas meeting semester genap tahun 2021 lalu, dan juga juara 2 Duta Genre Bangka Barat pada tahun 2022. Dan yang paling bikin aku kagum banget itu adalah sekarang Karina sudah menjadi putri hijab influencer favorit Kepulauan Bangka Belitung ya, tahun 2025. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa narasumber kita. Halo Karina. Hai. Makasih banyak banget ya udah sempetin waktunya buat podcast kita kali ini. Nah, sebelum masuk ke topik utama nih, aku pengen nanya, boleh nggak ceritain sedikit tentang aktivitas dan juga kesibukan Karina akhir-akhir ini? Oke, itu kesibukannya. Kesibukan saat ini dari saya sendiri selain sebagai mahasiswa semester 5 jurusan PAI, itu tentunya menjadi bendahara umum di formasi KIP kuliah dari tahun 2024 akhir sampai sekarang. Kemudian selain itu juga saya aktif menjadi seorang penulis konten dalam sebuah organisasi yaitu Mau Bener Bareng, sebuah konten terkait dari wadah untuk berdakwah gitu. Nah, jadi di situ saya sebagai penulis, dan sekarang alhamdulillah juga menjadi putri influencer favorit Bangka Belitung tahun 2025, dan nanti akan berakhir di akhir tahun pada tahun 2026 awal gitu. Mungkin itu saja untuk kesibukan gitu pada saat ini. Oke. Ada nggak sih hal yang bikin Karina itu bisa semangat dalam menjalani hari-hari yang mungkin padat ya? Kalau misalkan kalau udah jadi influencer, kemudian bendahara juga, jadi gimana sih? Yang bikin saya semangat itu tentunya keluarga ya. Kalau ngomongin soal keluarga tuh siapa sih gitu kan yang enggak semangat gitu kalau ngomong keluarga. Ibaratnya kalau kita tuh lelah, capek kan sama semua hal ini, tapi pastinya ada yang lebih capek lagi yaitu orang tua kita gitu. Jadi yang bikin saya semangat sejauh ini itu adalah keluarga. Dan selain itu juga saya selalu ingat bahwasanya setiap progres kecil yang kita lakukan itu merupakan bagian dari pengalaman kita perjalanan. Jadi saya akan selalu bangga sama progres saya, meski mungkin di mata orang kayak itu nggak seberapa gitu kan. Tapi itu yang membuat saya untuk semangat menjalani hari-hari kedepannya, menggali berbagai macam potensi yang belum pernah saya cobakan. Jadi support keluarga itu utama ya, harus bagus banget itu. Oke. Sekarang tuh banyak banget ya anak muda yang merasa kalau sukses itu harus cepat, bahkan seolah kalau misalkan dia belum punya pencapaian dalam usia muda, mereka merasa tertinggal. Padahal dalam hidup itu bukan tentang kecepatan, tapi juga proses. Nah, menurut Karina nih, misalkan dari pengalaman Karina, pernah nggak sih ngerasa tertekan atas tuntutan kalau misalkan harus sukses cepat? Gitu. Gimana cara mengatasinya? Kalau tertekan harus sukses cepat itu sejauh ini sih belum pernah ya gitu kan ibaratnya. Tapi adalah sesekali gitu. Terutama ketika kita buka Instagram. Kalau kita buka Instagram ini kan zaman sekarang banyak orang membangun personal branding nih. Nah, kadang-kala kalau kita buka Instagram itu kan melihat pencapaian mereka kayak ini kenapa gitu kayak wow, gitu kan keren banget gitu kan. Terus kayak mikir kenapa ya mereka bisa sementara aku enggak gitu. Padahal kita sama-sama makan nasi gitu kan ibaratnya. Tapi kembali lagi ke mindset bahwasanya setiap orang tuh punya jalan yang masing-masing gitu. Ibarat kita tuh nggak harus 5 tambah 5 10, tapi bisa saja dengan 5 kali 2, 6 tambah 4, atau mungkin ibaratnya 2 kali 2 kemudian ditambah dengan 6 gitu kan. Jadi banyak jalan yang bisa kita lalui. Jadi kembali lagi ke hal tadi bahwasanya kita harus ingat prinsip setiap orang tuh punya jalan yang berbeda-beda. Aku sendiri sejauh ini tuh belum pernah gitu ngerasain hal itu gitu. Belum pernah tertekan gitu ya. Kalau misalkan dari keluarga pun nggak nekan, misalkan kamu harus
umur segini udah dapet ini, udah bisa ini, nggak ada gitu? Nggak ada. Keluarga istilahnya mendukung segala macam yang dilakukan. Dampak negatif kalau misalkan seseorang itu terlalu ngobrol banget, pengen sukses cepet, tapi dia Oh. nggak mau adanya proses gitu. Oke. Nah, dampak negatifnya itu kita akan merasa kelelahan mental ataupun Iya. ibaratnya tumpah tenaga gitu. Kenapa? Karena saat kita ibaratnya ingin instan, saat kita gagal, itu kita akan membentuk mindset seperti kayak kenapa ya gitu aku gagal dan cemas berlebihan. Bahkan saat kita melihat pencapaian orang lain, itu kayak ada rasa insecure yang berlebihan dalam diri kita. Kita kayak ngerasa kita nggak pantas gitu. Kita kayak ngerasa kita ibaratnya posisinya rendah sekali dibandingkan dengan orang-orang. Dan kita pun akan selalu ngejudge diri kita kayak kamu kenapa sih nggak bisa kayak mereka gitu ibaratnya. Padahal kan tubuh kita juga perlu dihargai gitu dengan segala effortnya, meski effort kecil sekalipun gitu, itu perlu kita hargai. Jadi salah satu yang paling bagi aku dampak negatif itu adalah tadi kelelahan mental gitu. Jangan sampai kita ngelakuin hal itu karena itu malah membuat kita tuh istilahnya lebih down gitu. Jadi ibaratnya di sini membuat kita itu merasa tertinggal, cemas berlebihan dan selalu merasa tidak cukup dengan segala pencapaian yang dilakukan. Harusnya dinikmati aja ya. Iya, nikmati proses Iya. proses gitu. Oke, sebenarnya banyak banget anak muda sekarang tuh punya mimpi besar, tapi mereka gampang menyerah karena ngerasa hasilnya tuh nggak secepat yang sesuai harapan mereka. Menurut Anda ya, kenapa mental kuat itu dibutuhkan banget dalam proses? Oke, mental kuat dibutuhkan dalam proses. Pertama, kita perlu mengetahui bahwasanya kalau kita berproses, kita kan ibaratnya punya nih target. Oh, aku harus juara nih misal di bidang ini gitu. Nah, ketika kita gagal, itu kan ibaratnya kita juga butuh nih mental untuk diri kita sendiri. Saat kita gagal, kita mungkin akan ngerasa malu, kayak ibaratnya udah didukung sama banyak orang, tapi kita malah memberikan kegagalan gitu. Nah, di sini dibutuhkan mental yang matang gitu. Bahwasanya di sini saya itu tidak gagal, tapi saya sedang dibentuk. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan pernah ibaratnya memikirkan pemikiran yang seperti oh saya gagal. Padahal itu kita bisa ubah dengan kalimat saya sedang belajar atau saya sedang dibentuk. Itu merupakan kalimat yang membuat kita jadi lebih kuat gitu. Karena setiap pengalaman ataupun kegagalan yang kita miliki itu merupakan bagian dari perjalanan gitu. Kalau kita nggak merasa gagal, kita nggak akan pernah berusaha, kita nggak akan pernah berdoa. Kita ibaratnya apa ya, untuk menempuh jalan yang tinggi itu pasti banyak sekali belokannya gitu, rintangan, halangan, mungkin gitu. Kemudian apa sih yang bisa dilakuin anak muda untuk tetap sabar, konsisten, dan nggak mudah membandingkan hidupnya dengan orang lain? Itu gimana? Oke. Dari aku sendiri tuh pertama kita harus fokus ya sama diri kita sendiri, harus fokus sama diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita punya patokannya orang lain, kita nggak akan pernah merasa bersyukur gitu. Akan selalu ada kurang gitu kan ibaratnya. Padahal yang perlu kita bandingkan itu bukan kita sama orang lain, tetapi kita hari ini dengan kita kemarin gitu. Seperti sederhananya kita lihat nih misalnya ganti moderator di kelas. Mungkin bagi orang-orang moderator di kelas tuh hal yang kayak sepele gitu. Tapi istilahnya nggak semua orang berani untuk ngomong di depan kelas, gitu kan. Kemudian juga misalnya dari orang yang nggak pernah ngomong, nggak pernah jadi moderator nih, tiba-tiba jadi moderator di kelas. Nah itu merupakan sebuah pencapaian, gitu. Pencapaian yang patut kita apresiasi dari keberaniannya. Jadi hal itu perlu kita lakukan ya, fokus pada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua itu adalah mencari komunitas yang suportif. Nah, usahakan teman-teman semua itu mencari komunitas yang suportif gitu, yang mendukung segala macam proses kita. Jadi jangan sampai kita mau berkembang, tapi mereka malah kayak, aduh, apaan sih? Buat apa sih? Kayak posting-posting kan terkait self development. Apa sih yang aneh banget gitu kan? Jangan sampai yang kayak gitu kan. Kemudian yang ketiga juga itu adalah konsisten pada hal tersebut. Karena kalau kita konsisten itu lama-kelamaan bakal membuahkan hasil yang bagus. Dan yang paling penting jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Itu yang paling utama, jangan membandingkan karena setiap orang tuh punya jalan yang berbeda-beda gitu. Gitu aja mungkin. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang paling kita tunggu-tunggu ya, yaitu adalah pesan motivasi dari narasumber kita. Nih, ada nggak sih Karina pesan buat anak muda zaman sekarang yang merasa tertinggal atau bahkan gagal dalam hidupnya? Oke. Yang merasa tertinggal ataupun gagal, pesan dari aku pribadi itu pertama yang paling sering aku ingetin itu adalah jangan kita membandingkan diri kita sama orang lain, entah itu dari segi kecantikan, dari segi wawasan dan sebagainya gitu. Karena kita pun istilahnya punya
versi terbaik dari diri kita sendiri. Tapi di sini pun kita jangan merasa stuck di situ saja gitu. Kita harus upgrade, harus cari tahu hal-hal yang kita tidak tahu gitu. Ibaratnya kalau orang bisa, kita kenapa tidak gitu kan ibaratnya. Kemudian yang kedua itu adalah harus berani mencoba hal-hal yang ingin kita coba. Kayak ibaratnya gini, kalau kamu nggak berani terjun hari ini, kamu bakal tertinggal sama yang lain. Teman-teman kamu udah berani ngomong, kamu masih diem gitu ibaratnya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang seperti itu, tapi harus berani mulai langkah. Dan jangan peduli sama tanggapan orang lain terhadap kita, karena pandangan mereka itu nggak, istilahnya nggak bisa kita ubah gitu. Mereka kan punya mata nih, punya mulut segala macam gitu. Itu mereka nggak bisa istilahnya untuk nggak berkomentar terhadap kita. Tapi kita sebagai pemilik tubuh kita, pemilik istilahnya wawasan, pemilik mental kita bisa ibaratnya mengkondisikan bagaimana pandangan kita ke mereka. Jadi kalau mereka buruk ke kita, nggak apa-apa. Yang penting kita jangan sampai buruk ke diri kita sendiri gitu. Karena kan aku yang punya hak terhadap aku gitu. Jadi 3 tadi terkait hal itu. Fokus pada diri sendiri, jangan membandingkan, kemudian berani mencoba, dan yang ketiga itu jangan peduli apa yang dikatakan sama orang lain. Oke, terima kasih banyak Karina atas sharing-sharingnya pada hari ini. Buat teman-teman, ingat, hidup itu bukan lomba lari cepat, tapi perjalanan panjang. Yang cepat belum tentu kuat, tapi yang lambat bukan berarti gagal. Jalani prosesmu, nikmati perjalananmu, dan bangun versi yang terbaik dari dirimu, bukan versi yang tercepatnya. Terima kasih sudah dengerin Ruang Aksi Gen Z. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ingat, tetap semangat, tetap maju, dan jangan lupa proses itu berharga. Saya Salsa Dan saya Karina. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.